Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yaitu kaum Sodom. Ia tinggal di sebelah timur Palestina atau disebut wilayah Kanan dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan. Kebiasaan untuk berbuat tidak sesuai dengan fitrah manusia itu dilakukan seolah sudah menjadi hal yang wajar bagi kaum Nabi Lut. Berhubungan intim dengan sesama laki-laki itu telah menutupi pikiran dan hati mereka. Sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, namun justru sesama kaum pria seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Sungguh, kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Dikisahkan, kaum Nabi Lut merupakan sejarah pertama manusia dalam mempraktikkan homoseksual. Sehingga tugas pertama Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam adalah untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebenaran, dan melakukan perbuatan yang mulia. Namun ajakan tersebut membuat mereka marah dan justru mengusir Nabi Lut alaihi salam. Mereka bahkan berani menantang Nabi Lut alaihi salam untuk mendatangkan azab Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Nabi Lut alaihi salam kemudian berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nabi Lut memohon pertolongan kepada Allah sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30 yang artinya, ia berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Sayangnya, istri Nabi Lut juga mendustakan ajaran yang dibawanya dan lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Allah mengutus 3 malaikat dengan menyerupai manusia yang rupawan. Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mengira bahwa mereka adalah malaikat, maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, tetapi mereka tidak mau memakannya. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihi salam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan, bahwa di sana terdapat Lut. Para malaikat itu menenangkan dengan memberitahukan, bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat sampai di rumah Lut dengan menyamar sebagai para pemuda yang tampan.
Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka, dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Mereka berharap dapat menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka untuk mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surat Al-Hijr 68-69. Ketika itu, Nabi Lut sudah merasa putus asa karena tidak mendapati seorang yang berakal dari kaum Sodom yang dapat menerangkan kesalahan mereka. Dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surat Hud 80. Saat itulah, para tamu Nabi Lut memberitahukan kepada Nabi Lut, bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu, negeri tersebut berguncang dengan guncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikkan negeri itu, bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas, kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Quran Surat Az-Zariyat 37. Kota tersebut kini terletak di sebelah utara Laut Merah. Sedangkan menurut penelitian arkeologis, kota tersebut kini diduga berada di wilayah Laut Mati yang terbentang di antara perbatasan Israel dan Yordania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.